Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium, channel yang penuh dengan edukasi yang akan memberkati Anda, karena kita percaya dengan memberkati Anda sekalian, maka kita juga akan diberkati dengan membagi pengalaman kita selama ini memelihara ikan hias air laut. Jika Anda adalah pemula pada ikan hias air laut, Anda sudah berada pada channel yang tepat. Jika Anda masih level pemula, tetaplah setia pada channel kita, karena Anda akan menemukan pengalaman-pengalaman kita selama memelihara ikan hias air laut. Tetapi jika Anda tidak membutuhkan edukasi bagaimana memelihara ikan hias air laut, Anda skip aja. Anda tidak perlu meninggalkan sampah pada channel kita, karena kita tidak membutuhkan tikus-tikus got berada pada channel kita. Kebanyakan para pemula sangat senang sekali melihat tanaman-tanaman laut, jenis-jenis koral, sehingga mereka tanpa belajar sudah langsung membeli berbagai macam tanaman, berbagai macam ikan, dan langsung digabung jadi satu. Mereka hanya membeli dan membeli tanpa mempelajari bagaimana memelihara biota, khususnya reef tank pada awalnya, sehingga sesudah ikan mengalami kematian, koralnya mengalami kematian, baru mereka mencari di YouTube bagaimana cara memelihara reef tank yang benar. Banyak sekali para pemula yang mengalami kegagalan baru menemukan channel kita. Selamat siang. Hari ini saya membahas sedikit tentang keadaan reef tank saya ini. Pada awalnya ini koralnya kurang sehat, banyak yang redup, bahkan hampir mati. Nah, ketika saya konsultasi sama Pimpin Aquarium dan dikasih beberapa formula, ini koral saya sudah mulai sehat. Nah, dan ini juga ada bekas sebelum diberikan formula atau petunjuk, ini ada sedikit bekas-bekas koral saya yang hampir mati. Nah, tuh lihat, ada bekas-bekas rontok dari koral itu. Nah, sekarang udah sebagian setengahnya itu udah mulai tumbuh sehat. Ini berkat bimbingan Pimpin Aquarium. Nah, ini semuanya biar lebih detail saya perdekat lagi. Nah, ini juga hampir mati juga karena itu ada bekas-bekas rongga. Itu udah mati. Tinggal sisa ini yang sudah terselamatkan berkat bimbingan dari Pimpin Aquarium. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kebanyakan reef tank para pemula, ikan yang mereka pelihara akan menjadi korban untuk pertama sekali, baru disusul oleh tanaman-tanaman, koral-koral, baru semuanya perlahan-lahan mati. Karena memang ikan hias air laut, jika parameter airnya tidak tepat, maka itulah yang pertama akan mati atau akan mengalami penyakit seperti white spot atau berbagai macam penyakit lainnya. Barulah kemudian disusul oleh koral-koralnya. Sebenarnya apa permasalahan pada reef tank? Mengapa kebanyakan mereka tidak bisa memelihara ikan pada reef tank mereka? Jika Anda masih pemula, Anda boleh mempelajari konten-konten kita yang sebelumnya, karena memelihara reef tank tidak semudah memelihara ikan hias air laut. Kebanyakan para pemula kepinginnya memelihara reef tank sekalian dengan ikan-ikan yang cukup besar. Padahal seharusnya Anda harus belajar dahulu bagaimana memelihara ikan hias air laut.
Jika Anda sudah tamat memelihara ikan hias air laut, baru Anda masuk ke level reef tank. Pernah saya katakan bahwa reef tank sistem filtrasinya sangat sederhana. Malah memelihara ikan hias air laut, sistem filtrasinya harus lebih kompleks. Karena kita tahu ikan hias air laut akan menghasilkan amoniak yang cukup besar sekali, sehingga kita membutuhkan sistem filtrasi yang cukup sempurna untuk mengolah limbah-limbah yang dihasilkan oleh ikan peliharaan kita. Berbeda halnya pada reef tank. Jenis-jenis tanaman atau jenis-jenis koral tidak menghasilkan amoniak sebanyak daripada ikan. Itulah sebabnya pernah saya katakan sistem filtrasi untuk reef tank tidak seribet dari memelihara ikan hias air laut. Tetapi banyak yang salah mengartikan, akhirnya para pemula memelihara reef tank hanya dengan memakai sistem filtrasi yang sangat sederhana seperti top filter, kanister, hang-on filter, atau sam belakang, atau sam samping, atau sam bawah, tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh reef tank. Itulah sebabnya para pemula reef tanknya mengalami crash, di mana ikan perlahan-lahan semuanya kena white spot dan mati satu persatu. Sebenarnya kunci untuk memelihara ikan pada reef tank, Anda harus benar-benar melengkapi sistem filtrasi yang sempurna. Karena kita tahu ikan pasti menghasilkan amoniak yang cukup besar sekali. Makanya Anda membutuhkan filtrasi yang lebih panjang dan juga Anda wajib memakai skimmer. Sedangkan koral atau tanaman laut sangat sensitif dengan nitrat dan fosfat. Itulah sebabnya jika reef tank hanya mengandalkan sistem filtrasi yang sangat sederhana, di mana bakteri yang dimanfaatkan hanya level aerob tanpa menyediakan media bakteri untuk bakteri anaerob, maka nitrat dan fosfat akan tetap berada pada level yang cukup tinggi. Banyak mereka yang menganjurkan memakai sistem refugium, di mana refugium sistem akan menetralkan nitrat dan fosfat menjadi gas nitrogen atau diserap oleh tanaman sejenis rumput-rumputan air laut. Tetapi jika Anda memfokuskan memakai refugium system, maka SAM Anda akan sangat terbatas sekali untuk menyediakan wadah pada bakteri anaerob. Sehingga saya lebih menganjurkan Anda memanfaatkan bakteri aerob dan anaerob untuk sebuah reef tank. Jika Anda membutuhkan refugium system, boleh Anda pakai refugium system di atas dari main tank Anda, sehingga tidak mengganggu SAM filter, di mana Anda sangat membutuhkan bakteri aerob dan bakteri anaerob. Juga penempatan skimmer akan sangat menentukan kehidupan dari bakteri aerob dan anaerob. Itulah sebabnya kita selalu menganjurkan pakailah skimmer pada ruang pompa, karena dengan adanya skimmer pada posisi tersebut tidak akan mengganggu kehidupan bakteri anaerob yang kita harapkan dapat berkembang biak pada sistem filtrasi kita. Banyak sekali para pemula berpendapat bahwa dengan memakai bakteri starter sekali pada sistem filtrasi reef tank, maka tidak perlu lagi dilakukan penambahan bakteri secara rutin. Tetapi kita menyarankan pakailah bakteri aerob dan anaerob setiap hari Anda tambahkan pada sistem filtrasi Anda, karena jauh lebih bagus melakukan tindakan preventif daripada melakukan tindakan kuratif. Karena tidak mungkin kita dapat menghitung jumlah bakteri yang berkembang biak pada sistem filtrasi kita. Jadi jauh lebih baik kita menambahkan bakteri aerob dan anaerob
setiap hari pada sistem filtrasi kita. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi mereka yang mau membangun sebuah reef tank yang ditambah dengan berbagai macam jenis-jenis ikan. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.